Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fernanda Intan Saputri dari Prodi Ilmu Komunikasi kelas A dengan NIM 125106014. Hari ini saya akan menjelaskan bagaimana perangkat yang kita gunakan seperti handphone, laptop, tablet, atau komputer bisa terhubung ke internet. Nah, perangkat kita bisa terhubung ke internet itu melalui beberapa lapisan, yaitu ada kabel dan router, jaringan ISP atau Internet Service Provider, dan backbone internet. Kabel dan router itu biasanya perangkat yang kita gunakan terhubung ke router atau modem menggunakan kabel Ethernet atau secara nirkabel melalui WiFi. Kalau jaringan ISP itu nanti router atau modem yang kita gunakan itu terhubung ke jaringan besar yang dimiliki oleh penyedia layanan internet yang kita gunakan seperti Telkomsel atau Indosat dan lain-lainnya. Nah, backbone internet itu setelah jaringan ISP kita terhubung ke backbone internet yang merupakan jalur transmisi dan berkecepatan tinggi global yang terdiri dari kabel serat optik dan jaringan lainnya. Nah, kita juga bisa memilih kecepatan koneksi yang mau kita pakai dengan berbagai kecepatan dari masing-masing koneksinya. Kecepatan koneksi internet itu sangat penting ya teman-teman. Di zaman sekarang semuanya butuh yang namanya internet. Kayak kita mau pesan makanan dari internet, butuh internet, mesen ojek online, semuanya membutuhkan internet ya teman-teman. Nah, kecepatan internet itu bisa diukur dalam megabyte per detik. Ada juga broadband, yaitu koneksi berkecepatan tinggi. Broadband ini jauh lebih cepat daripada koneksi internet lainnya atau koneksi internet yang lama, dial-up. Nah, koneksi internet ini pun dibutuhkan tergantung sesuai aktivitas online kita masing-masing, kayak kecepatan rendah untuk membaca email atau menjawab web. Terus ada juga kecepatan tinggi, itu digunakan bisa buat streaming video, kita main game, terus kita bisa melakukan aktivitas internet lainnya secara bersamaan. Nah, buat kehubung ke internet itu kita dapat memilih ISP yang tepat karena ISP adalah gerbang kita menuju internet. Adapun beberapa timbangan untuk memilih ISP tersebut, yaitu yang pertama, jaringan ISP menawarkan berbagai koneksi internet seperti kabel, DSL, atau yang tercepat dan paling umum saat ini adalah serat optik atau fiber optik. Nah, serat optik ini memberikan koneksi yang andal dan berkecepatan tinggi. Yang kedua, kecepatan dan kuota internet itu tergantung di mana kita berada, karena beberapa daerah sulit mendapat sinyal internet dan kuota pun terbatas sesuai dengan anggaran dan kebutuhan pengguna. Yang ketiga itu layanan tambahan. Banyak ISP menawarkan layanan tambahan seperti email, keamanan web, atau layanan telepon. Nah, memilih jaringan dan koneksi nirkabel untuk mengakses internet ada dua jenis jaringan utama. Yang pertama ada jaringan seluler. Jaringan ini digunakan oleh perangkat mobile seperti ponsel, tablet pun bisa. Jaringan ini berkembang terus dari generasi ke generasi. Yang pertama kita dari 4G, dari 3G, 4G, dan sekarang menjadi 5G. Nah, 5G ini menawarkan kecepatan yang jauh lebih tinggi daripada 4G dan cocok untuk konten beresolusi tinggi dan aplikasi canggih lainnya. Yang kedua, jaringan nirkabel WiFi. Ini adalah cara paling ampuh yang kita gunakan secara umum untuk terhubung ke internet. Kita bisa gunakan di rumah, di kantor, atau sekarang bahkan tempat-tempat umum kayak seperti kafe, kedai. Itu banyak yang menggunakan WiFi agar pelanggannya bisa nyaman terhubung ke internet. Nah, perangkat ini menggunakan titik akses nirkabel atau router untuk terhubung. Ada beberapa cara buat kehubung ke internet saat kita berpergian tanpa ponsel kita tidak ada jaringan internet. Yang pertama ada WiFi hotspot. Ini adalah lokasi publik yang menyediakan akses internet nirkabel gratis atau berbayar seperti di bandara, di hotel, atau di kedai. Hotspot mobile. Perangkat kita seperti ponsel atau perangkat hotspot khusus dapat menggunakan koneksi seluler untuk
membuat jaringan lokal yang memungkinkan Anda berbagi koneksi data ke perangkat lain. Cara terhubung ke jaringan nirkabel. Untuk terhubung ke jaringan WiFi ada beberapa hal yang diperlukan. Yang pertama, pilih jaringan. Perangkat Anda dapat menampilkan daftar jaringan nirkabel yang tersedia. Yang kedua, kunci jaringan. Kunci jaringan itu apa sih? Jika jaringan itu aman, Anda akan dimintain password atau kata sandi. Yang kedua, SSID atau Service Set Identifier. Saat Anda terhubung, kita menggunakan SSID yang merupakan nama unik jaringan nirkabel. Nah, pentingnya kita tersambung ke jaringan WiFi di tempat-tempat terbuka umumnya itu selalu konfirmasi bahwa jaringan tersebut yang kita sambungkan ke perangkat kita adalah jaringan yang benar, dan hindari hotspot publik yang tidak aman atau tidak memerlukan kata sandi untuk menjaga data kita tetap aman ya teman-teman. Nah, kesimpulannya dari materi yang saya bawakan hari ini adalah koneksi internet modern mengandalkan kombinasi infrastruktur kabel dan jaringan nirkabel atau WiFi dan seluler yang disediakan oleh ISP dengan kecepatan dan jenis koneksi yang harus Anda sesuaikan sesuai dengan kebutuhan digital kita masing-masing. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.